Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 87, itu datang. Harus dikatakan bahwa akhirnya ada di sini. Dalam kegelapan, Li Changshu menghela napas lega. Jika Anda tidak takut pencuri-mencuri, Anda takut pencuri memikirkan mereka. Musuh-musuh ini belum muncul, yang membuat Li Changshu merasakan sedikit tekanan. Sejak dia mendapatkan cincin yang diberikan oleh Penatua Wan Linjun setengah tahun yang lalu, Li Changshu telah memulai persiapan tahap ketiga. Sekarang, saatnya untuk memeriksa hasilnya. Jika pihak lain ingin melancarkan serangan diam-diam, mereka harus segera mendekati gerbang duksian dari tanah dan bawah tanah, lalu meledak menjadi masalah. Ini memberi Li Changshu banyak ruang untuk bermanuver. Arah ini, jalan di mana pihak lain muncul. Seperti yang diharapkan, tebakanku benar. Meskipun hanya untuk berjaga-jaga, Li Changshu juga menyergap tawis kertas dengan nomor tanah di 5 kemungkinan rute lainnya. Dan pihak lain cukup kooperatif, jalur serangan yang dipilih adalah salah satu dari 3 jalur utama yang telah dia atur. Apa itu arai racun? Formasi ditambah pil racun, secara alami merupakan formasi racun. Perbedaannya adalah bahwa formasi beracun yang diatur oleh Li Changshu ini menekankan penyembunyian dan membenci ketidakjelasan, dan pengejarannya tidak mudah dideteksi. Begitu seseorang memasuki formasi, bubuk dan kabut beracun akan meledak seketika, tanpa membuang setiap gumpalan racun. Inilah yang dipahami Li Changshu, arti sebenarnya dari susunan racun. Ketika Li Changshu membuat pengaturan susunan racun ini, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia dapat langsung menghancurkan musuh yang menyerang dengan ini. Alasannya sangat sederhana, karena pihak lain berani menyelinap menyerang gerbang duksian dengan Jin Xian duduk di dalamnya, pasti ada penguasa Jin Xian. Bahkan, Li Changshu juga menilai kemungkinan pihak lain memiliki Daluo Jin Xian adalah sangat rendah, dan membuat penanggulangan yang sesuai layout. Satu-satunya hal yang membuat Li Changshu merasa tidak puas adalah saat pihak lain melancarkan serangan diam-diam 2 atau 3 bulan di belakang yang dia harapkan. Bahkan sebelum itu, Li Changshu pernah berspekulasi bahwa itu mungkin karena Tetua Wan Linjun dan dirinya berada dalam kegelapan bersama begitu pihak lain menyerah. Dalang di balik layar telah menyerah pada rencana untuk menghancurkan Duxianmen. Namun, musuh datang terlambat, tetapi pihak lain masih datang. Saat ini, 7 pendeta kertas dengan karakter Tian masih diam, bersembunyi di luar gerbang gunung, bersembunyi dengan tenang. Fungsi mereka masih mengepung dari belakang setelah perang besar pecah. Ide taktis ini tidak berubah. Dan 6 kertas Tao dengan kata "de" didistribusikan di 6 jalur yang telah ditemukan Li Changshu sebelumnya. Dan di 6 jalur ini, butuh 2 atau 3 bulan untuk membuat banyak formasi racun sederhana. Hanya dengan mengandalkan susunan racun yang diatur oleh para Taois kertas, kekuatan supernatural, tidak peduli seberapa encer Golden Immortal lawan, mereka dapat dengan mudah diterbangkan. Oleh karena itu, formasi racun ini hanya dapat digunakan sebagai ranjau darat, dengan efek semburan instan. Itu juga karena pihak lain memiliki setidaknya 2 keabadian emas, jadi Li Changshu memutuskan untuk membiarkan kertas Tao menyergap alih-alih memanggil Penatua Wan Linjun. Seandainya lelaki tua Wan Linjun mengangkat kruk tembaganya, berteriak, demi mengajar, dan pergi untuk melawan Jin Xian dengan putus asa. Mengganggu musuh, menjebak musuh, mengungkap keberadaan lawan, memberi guru peringatan tepat waktu, dan melemahkan kekuatan lawan sampai batas tertentu. Ini adalah fungsi dari 6 kertas Taois dengan kata "de". Bersembunyi di batang pohon, manusia Tao kertas nomor 3 terhuyung-huyung, dan sosoknya membengkak dengan cepat, berubah menjadi pemuda abadi yang tampan dengan jubah panjang. Nafas dan penampilannya sama sekali berbeda dari Li Changshu sendiri. Pada saat ini, setengah dari pikiran Li Changshu terpaku pada kertas Tao ini, dengan mengandalkan jaring laba-laba, laba-laba berkepala 3 dengan mata ganda, yang telah ditempatkan di berbagai tempat sebelumnya, dia memantau sejauh 200 mil itu terbang dekat ke tanah. Sekelompok bayangan gelap, Li Changshu segera menemukan bahwa ada puluhan sosok berjalan di tanah. Sosok-sosok ini mengikuti di belakang beberapa monster besar yang hanya bisa menggali ke dalam tanah, meskipun mereka masing-masing menyembunyikan fluktuasi aura mereka, penyembunyian mereka jauh lebih rendah daripada Tudun. Benarkah Trenggiling menjadi baik-baik saja? Tapi tidak masalah, Li Changshu juga mempertimbangkan ini sebelumnya.
Beberapa fondasi formasi racun yang diatur terkubur sangat dalam, dan fondasi formasi besar juga diatur miring. Hah, ada yang salah. Petik 2. Dalam kegelapan, Li Changshu mengerutkan kening, dan sebuah pola silam muncul di hatinya, gambar yang tumpang tindih dengan cepat diringkas olehnya. Ada juga sekelompok perampok di barat daya. Lawan dibagi menjadi 2 kelompok. Tapi, tidak masalah. Li Changshu membagi pikirannya menjadi 2 bagian, multitasking, dan mengaktifkan kertas Tao nomor 5. Dengan kertas Tao ini, dia membuka formasi racun yang berat di arah barat daya terlebih dahulu, dan menemukan kertas Tao ini tersembunyi di genangan air. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, Li Changshu jarang tertawa diam-diam. Situasi saat ini memang di luar dugaannya, dan harus dikatakan bahwa ada juga unsur keberuntungan tertentu. 2 dari 3 jalur, serangan diam-diam, yang terutama diatur untuk susunan racun benar-benar digunakan. Pihak lain sangat hangat dan perhatian, takut kerja kerasnya akan sia-sia. Segera, 2 Taois kertas Li Changshu merasakan paksaan dari Jin Xian pada saat yang bersamaan. Ada 2 di barat daya dan 1 di barat laut. 3 keabadian emas. Meskipun Li Changshu segera menyadari bahwa sajak dao dari 3 dewa emas agak aneh, tetapi paksaan dari dewa emas itu nyata. 3 peri emas, situasinya agak tidak terduga, dan memang sulit untuk menghadapinya. Dalam kegelapan, Li Changshu menutup matanya lagi, dan mengucapkan sepatah kata di dalam hatinya. Grand Taois kertas nomor 3, aktifkan. Di ruang alkimia Little Qiongfeng, Li Changshu, yang sedang duduk di depan tungku alkimia dalam keadaan linglung, gemetar, dan secara bertahap ada cahaya di matanya. Dia segera menutup formasi besar di sekitar Little Qiongfeng, dan mengirimkan suaranya ke Linge, yang sedang berlatih beralih antara pelarian air dan pelarian bumi di danau, tertegun sejenak, lalu melompat ke udara dalam 2 langkah, dan bergegas menuju pondok jerami di tepi danau. Tuan, kakak senior pingsan di ruang alkimia. Ayo cepat, lihat. Tanda seru petik 2, mendengar tangisan cemas Linge, pikiran Li Changshu tertarik oleh sekelompok musuh 3000 mil jauhnya ke arah barat laut. Kelompok musuh yang kuat ini telah mulai memasuki formasi racun. Mereka telah terbang mendekati tanah, menyembunyikan tubuh mereka, tetapi mengabaikan deteksi jalan di depan. Lebih dari selusin sosok di depan bergegas langsung ke formasi racun pertama di arah barat laut. Kabut beracun meletus, dan 2 orang langsung jatuh. Tapi wajah mati rasa dari 10 atau lebih. Orang lainnya tidak berfluktuasi, dan mereka bereaksi dengan cepat. Cahaya abadi dan kekuatan iblis mekar di sekitar mereka, mengeluarkan ramuan penawar dan memasukkannya ke mulut mereka, dan segera mundur ke belakang. Formasi orang-orang yang bergegas maju tiba-tiba menjadi kacau. Ada formasi, jebakan sederhana yang terbuat dari pil beracun. Mereka benar-benar waspada, dan mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menerbangkan formasi. Cepat hancurkan, jangan lewatkan kesempatan untuk bertemu. Iblis itu bergerak maju, mengaktifkan kekuatan gaibnya, dan dengan mudah meniup formasi racun itu. Dalam waktu singkat ini, di antara selusin orang yang telah masuk ke dalam formasi racun sebelumnya, 4 atau 5 orang lainnya memuntahkan darah dan melolong dengan menyedihkan, dan roh primordial langsung terbang menjauh. Wanpai Poison dan memiliki kualitas yang luar biasa. Hasil saat ini, 6 kebenaran, 1 hari. Segera setelah itu, kelompok pasukan musuh dari barat daya juga menyerbu ke dalam hutan lebat tempat formasi racun pertama berada. Li Changshu menemukan waktu yang tepat dan mengambil inisiatif untuk mendesak formasi racun di sini, dan kabut hijau berkibar di udara, dan hasil pertempuran meningkat lagi. Makhluk surgawi lainnya diracun untuk melukai roh primordialnya dan kehilangan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Taktik pelecehan susunan racun, buka pintu hijau. Karena itu, Penatua Wan Linjun benar-benar lebih suka hijau, erisipelas beracun, kabut dan bubuk beracun semuanya penuh dengan kehijauan. Li Changshu berbeda, dia mengejar yang paling tidak berwarna dan tidak berasa. Li Changshu mempertahankan metode pelarian kedua pria Tao kertas ini dengan tanggung jawab yang berat, dan bergabung dengan pepohonan dan kolam. Li Changshu terus mengamati secara rahasia, dan mengendalikan formasi racun lanjutan melalui 2 pria Tao kertas ini. Penyerang diam-diam ini masih tidak menyadari apa yang ada di depan mereka, jadi mereka tidak mengubah jalan mereka sama sekali, dan terus maju mendekati tanah. Petik 1. Tampaknya setelah dikendalikan, pikiran orang-orang ini telah juga salah.
Petik 1. Li Changshu diam-diam menghela nafas di dalam hatinya, dan mengamati situasi di pintu mata. Masih damai. Du Xianmen menjaga penjaga gelap musuh, dan mengaturnya ribuan mil jauhnya dari gerbang gunung. Karena kepala dan tetua merasa bahwa jarak ini cukup untuk membuat respon tepat waktu setelah melihat musuh. Tapi Li Changshu merasa bahwa kepala dan para tetua agak terlalu percaya diri. Tentu saja, dia tidak akan berdiri dan mengatakan hal-hal ini. Dia hanyalah bibit yang buruk di puncak kiong kecil. Yang bisa dia lakukan hanyalah secara diam-diam memperluas jangkauan pengawasan hingga 3.500 mil jauhnya, dengan fokus pada beberapa rute. Pikiran terus memantau barat daya dan barat laut. Kedua kelompok bayangan hitam juga memiliki pemahaman diam-diam, dan hampir pada saat yang sama melewati formasi racun yang disembunyikan oleh Li Changshu, tetapi bergegas ke formasi racun lainnya. Kabut hijau meletus lagi, dan kedua tempat itu terpisah ribuan mil, masing-masing menyapu 7 atau 8 sosok. Li Changshu mencari dengan hati-hati dengan bantuan jaring laba-laba, dan benar saja, dia menemukan jejak nyamuk darah itu lagi di tubuh dari makhluk abadi sejati yang diracuni ini. Nyamuk darah yang muncul kali ini dengan cepat berubah menjadi darah dan menghilang. Dalam hal ini, sangat mungkin bahwa Mosquito Taoist tidak lagi peduli dengan urusan tempat ini, dan mundur lebih awal untuk menghindari menjadi sasaran tuannya. Mor menambahkan 2 penyerang, ada total 78 setan, manusia, dan roh dari alam surgawi abadi, 3 dari alam abadi emas dalam keadaan aneh, dan lebih dari 1000 makhluk abadi. Kekuatan ini membentuk penindasan yang jelas pada Du Xianmen. Selain itu, Li Changshu tidak yakin apakah ada penyerang lain di arah lain yang tidak dapat dia periksa. Kita juga harus mempertimbangkan situasi ini. Dari segi ini, kali ini memang merupakan malapetaka bagi Du Xianmen. Satu-satunya dewa emas yang dia kenal di sekte adalah kepala sekte, jumlah tetua surgawi hanya sekitar 50, dan ada sekelompok dewa sejati dan dewa primordial. Berapa banyak kekuatan tempur yang dapat mereka tampilkan tidak diketahui. Pada hari kerja, sekte Duxian terbiasa diam dan tidak aktif, dan jarang berlatih formasi besar dengan ratusan atau ribuan orang. Jika setiap orang menggunakan setengah dari angin pendamping Tao untuk berlatih formasi abadi. Mengapa seorang murid muda seperti dia bekerja begitu keras hari ini? Penyerang diam-diam di kedua arah juga unggul, mereka maju 100 mil dan menderita 3 kekalahan berturut-turut. Kemudian mereka melambat dan mulai menguji jalan ke depan dengan senjata ajaib. Hanya saja, seberapa menakjubkan susunan racunmu. Tindao merenggut nyawa sesama penganut Tao untuk bertarung. Sambil terkekeh, Li Changshu berhenti memikirkannya, dan fokus untuk mengendalikan 2 kertas Taois dan mengendalikan waktu pembukaan formasi racun. Segera, hasil pertempuran meningkat menjadi lebih dari 40 makhluk abadi, 3 malaikat, dan 4 malaikat. Terluka parah, itu melukai otot dan tulang lawan, tetapi memperlambat kecepatan maju lawan, dan memberi Li Changshu lebih banyak kesempatan untuk bersiap. Efek dari susunan racun itu bagus, dan kita bisa fokus mempelajarinya di masa depan. Merasa bahwa tuan dan saudari junior sedang mendekati ruang alkimia, Li Changshu membagi pikirannya dan fokus pada kertas Tao di ruang alkimia. Karena terlalu banyak Taois kertas yang diatur sendiri saat ini, Li Changshu juga membuat pembagian yang mendetail. Tianzi Paper Taois bertanggung jawab atas anti pengepungan setelah perang. Mereka masing-masing membawa sejumlah besar patung kertas asli dan kipas beracun, nafas dan penampilan, memastikan bahwa mereka tidak memiliki kemiripan dengan Li Changshu. Mereka muncul di atas panggung setelah perang pecah, dan ketika perang berakhir, peri kertas ini akan segera mundur. Dizzy Paper Taois bertanggung jawab untuk peringatan dini dan melukai musuh sebelum perang, terutama digunakan untuk mengontrol formasi racun. Aura dan penampilan mereka juga sangat berbeda dari Li Changshu. Ada 2 Tao kertas dengan karakter bumi, yang bekerja saat ini. Tao kertas Herringbone bertanggung jawab untuk melindungi saudari dan master junior, meskipun jumlahnya kecil, mereka semua diatur di samping master dan saudari junior. Misalnya, saat ini, Renzi nomor 3 bertugas menemani adik perempuan dan tuan junior nanti, berpura-pura menjadi tubuh aslinya, dan bergegas ke pembuluh darah bumi bersama adik perempuan junior untuk melarikan diri. Xiao Qiongfeng akan membentuk besar formasi, dan akan ada Taois kertas Tianzi dalam tindak lanjut ambil alih. Tempat ini dapat dianggap sebagai jebakan yang dapat mengubur musuh yang kuat. Ada beberapa suara letupan di luar ruang alkimia.
Itu adalah beberapa katak giok yang melompat ke dalam kolam. Linge dan Qi Yuan berteriak di luar. Kakak senior, Changshu, ada apa denganmu? Dua sosok buru-buru membobol formasi di luar kamar dan... Halo bosku, di sini gua ada tas Binpool. Ini keren banget. Warnanya warna coklat atau merah bata lah ya. Ini keren banget nih. Kulitnya juga mantul. Zippernya udah zippernya kakak. Kaki-kakinya masih lengkap semua ya, masih bagus ya. Kulitnya is the best banget. Siapa yang nggak tahu Binpool? Ya nggak? Oke, jangan lama-lama lagi bos. Linknya saya cantumin di deskripsi. Kita gaskan, let's go! Bab 88. Qi Yuan memandang Li Changshu yang sedang duduk bersila di sana, sedikit terkejut, lalu berbalik menatap Linge. Bukankah kamu mengatakan bahwa saudaramu sedang koma? Dia tidak baik-baik saja. Linge berkedip, dan tiba-tiba menunjuk ke belakang Qi Yuan dan berkata, Tuan, lihat, roh saudara keluar dari tubuhnya. Petik 2. Qi Yuan Laodao berbalik untuk melihat, tetapi melihat murid tertuanya tersenyum meminta maaf padanya. Sinar aroma menyegarkan menembus ke ujung hidung Qi Yuan, dan sebelum lelaki tua itu bisa bereaksi, kekuatan obat telah bekerja pada roh primordialnya. Dia awalnya adalah peri keruh dengan fondasi yang jauh lebih lemah. Qi Yuan memutar matanya, dan tubuhnya perlahan jatuh. Li Changshu, dengan tangan dan mata yang cepat, mengeluarkan karung kulit binatang, dan memasukkan tuannya langsung ke dalamnya. Dia memberikan minuman ringan, kecil, yang ini terbuat dari lebih dari 10 jenis kulit binatang roh. Itu dimasukkan ke dalam karung di edisi khusus guru, dan langsung berubah menjadi seukuran dompet, dan diserahkan kepada Linge oleh Li Changshu. Linge menyegel botol porselen di tangannya, dan berkata dengan cemas, Saudaraku, jika kita merencanakan guru seperti ini, akankah kita dimarahi sampai mati oleh Tuan? Li Changshu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan berkata dengan suara, Tuan Anda juga tahu temperamen Anda. Jika musuh yang kuat datang, guru pasti akan berada di garis depan. Saya akan menjelaskannya kepada guru sesudahnya. Menurut latihan sebelumnya, Anda menunggu di sini, saudari, dan bel akan berbunyi di pintu nanti. Ketika para murid bergegas ke puncak potian, Anda menggunakan bumi untuk melarikan diri, dan membawa guru dan saya setengah langkah lagi ke urat bumi. Saya ingin menggunakan patung kertas untuk bantu aku bertarung, dan pikiranku tidak ada di sini. Linge juga menunjukkan wajah serius, dan berkata satu kalimat. Baiklah, kakak, jangan khawatir. Aku akan menjagamu dan Tuan. Jangan terlalu khawatir, aku akan selalu berada di sisimu dan Tuan. Li Changshu berkata, bahkan jika aku tidak bisa menjaga Duxianmen kali ini, aku akan menjaga kalian berdua. Linge menggigitnya lebih rendah bibir dan berbisik pertanyaan, kakak senior, saya masih sedikit gelisah. Di alam manakah Anda sekarang? Li Changshu menggerakkan bibirnya, langkah ke-8 untuk kembali ke kehampaan. Oh, Linge mengatupkan bibirnya, tidak banyak bicara, tanya. Li Changshu tertawa, dan tidak menyia-nyiakan pikirannya lagi pula, masih banyak hal yang harus difokuskan nanti. Pendeta tahu kertas ini duduk di depan tungku alkimia dan menutup matanya. Linge juga berlutut di sampingnya. Kakak laki-lakinya He duduk, mengikat tas kain berisi guru di pinggangnya, dan menunggu dengan tenang bel berbunyi. Meskipun dia tidak tahu apa musuh yang kuat saat ini, tetapi jika kakak senior mengatakan ya, maka itu mungkin benar. 20% lainnya, mungkin saja, ini adalah ujian kecil untuk dirinya sendiri oleh senior saudara laki-laki. Sementara sepasang saudara dan saudari senior bekerja sama untuk mengejutkan tuannya. 3.000 mil jauhnya, 2 pasukan musuh telah menyerbu ke daerah formasi racun yang paling padat penduduknya. Jika Anda melihat ke bawah dari udara, Anda dapat melihat beberapa kacamata. 2 kelompok bayangan hitam seperti belalang terbang dekat dengan tanah, tetapi mereka berhenti dan pergi, dan formasi mereka terganggu dari waktu ke waktu. Kabut tebal akan selalu menyembur keluar dari berbagai medan di depan mereka dan di kedua sisi tanpa peringatan, bergulir dalam semburan bubuk. Bahkan jika mereka telah mengambil tindakan pencegahan, setiap kali formasi racun pecah, beberapa sosok pasti akan jatuh ke tanah. Li Changshu juga sedikit heran dengan situasi ini. Saat ini, pihak lain belum pulih.
Petik 1. Masuk akal bahwa orang-orang ini harus merasa bahwa mereka telah terungkap ketika mereka menemukan formasi beracun pertama. Yang paling dikhawatirkan Li Changshu sebelumnya adalah bahwa boneka-boneka ini akan terbang langsung ke udara dan bergegas langsung ke gerbang Gunung Duxianmen. Itu menang, tidak memiliki banyak efek. Tapi seperti yang diasumsikan Li Changshu, setelah menjadi boneka, monster, manusia, dan roh ini telah kehilangan sebagian besar kemampuan berpikir mereka dan hanya tahu bagaimana mematuhi perintah. Itu memberi poison array ruang yang cukup bagus untuk dimainkan. Menghitung jarak antara dua musuh kuat dan gerbang gunung, sudah mendekati 2.500 mil. Li Changshu menghela nafas dari lubuk hatinya, dan meminjam tangan dua kertas tahu untuk sepenuhnya membuka formasi racun yang tersisa di dua arah ini. Jika dia tahu bahwa pihak lain begitu keras kepala, dia akan menyebarkan formasi racun 10 kali lebih banyak di beberapa arah pada saat yang sama, yang mungkin telah menyelesaikan sebagian besar krisis Sekte Master. Lupakan saja racunnya, pil yang diberikan oleh para tetua tidak begitu banyak, jadi fantasi tidak berguna. Di batang pohon dan di dasar kolam, dua sosok patung kertas yang telah menyelesaikan paruh pertama misinya menghilang tanpa jejak dan meninggalkan panggung untuk sementara. Dan pikiran Li Changshu langsung beralih ke bank nomor 3 dan nomor 5 Zidaois. Tetapi dalam waktu singkat, dua tahu tua berwajah dingin terbang keluar dari hutan lebat dan sungai yang hanya beberapa mil jauhnya dari formasi penjaga gunung. Mereka terbang langsung ke udara dalam keadaan linglung, menghadap ke gerbang Duxian di barat daya dan arah barat laut. Posisi kedua veteran ini sangat cocok dengan dua musuh yang masuk. Aura di tubuh mereka bergetar hebat, dan tubuh mereka melonjak dengan kekuatan abadi. Di dalam gerbang Duxian, satu demi satu indera abadi keluar, dan mereka langsung tertarik dengan sosok kedua Taois tua ini. Seorang penatua menggumamkan pikiran para dewa. Apa yang akan dilakukan oleh kedua rekan Tao ini? Mengapa Anda melihat mereka dengan sangat aneh? Retak. Dalam kegelapan, Li Changshu menjentikkan jarinya, dan dengan cepat menarik pikirannya dari kedua Taois kertas itu. Buka matamu dan lihat. Kedua pendeta Tao tua itu mengangkat kepala dan berteriak, memancarkan cahaya langit dari dalam keluar. Setelah mengatakan itu, mereka meledakkan diri di tempat di luar formasi. Raungan itu seperti guntur yang menggelinding dari langit, dan semburan kekuatan abadi berubah menjadi gelombang udara yang mengalir deras ke depan, membuat penjaga gunung itu gemetar terus-menerus. Itu juga membuat para abadi yang menyaksikan adegan ini naik turun di Duxianmen. Benar-benar bingung, apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba dua orang tahu muncul, berteriak dua kali, dan meledakkan diri, hanya untuk mengguncang formasi penjaga gunung. Beri mereka cincin. Kepala Sekte Duxian juga terbangun dari meditasi. Jin Xianxian melihat kedua arah dan segera melihat dua kelompok bayangan hitam ini bergegas menuju Sekte Duxian. Tidak bagus. Pendeta Tao dengan wajah parubaya bergegas keluar dari retretnya dalam satu langkah, dan muncul di puncak Potian Peak, melihat ke barat laut dan kemudian ke barat daya, dan berteriak dengan keras, suaranya menyebar ribuan mil. Dia, Fang Qiao masih muda, berani menyerang Sekte Abadiku. Para tetua dan murid dari semua puncak mematuhi perintah. Bersiaplah untuk berperang dan temui musuh, dan jaga gerbangnya. Petik 2. Lonceng besar di sisi jalan utama Aula menabrak pilar, dan segera dipeluk oleh dua diaken abadi yang tampak cemas. Tunggu sebentar, coba bunyikan lonceng perunggu besar di dalam pintu. Mereka yang semula mundur, berlatih, bermain catur, berbicara dan bercanda, dan terlibat dalam kehidupan Tao di pintu semuanya dibangunkan oleh suara kepala. Setiap puncak segera bergegas keluar dari sosok itu. Di sisi lain, dua kelompok boneka nyamuk yang jaraknya masih lebih dari 2000 mil akhirnya ditemukan. Telah ditemukan bahwa mereka telah terungkap. Taois tua Yuan Ze, mengenakan topeng kayu mati, dan dua dewa emas, Sudo, lainnya memberi perintah dalam dua arah pada saat yang sama. Sosok-sosok yang berlari kencang di dekat tanah dengan cepat melesat ke udara baris demi baris, membentuk dua awan tebal, dan bergegas menuju Duxianmen pada saat bersamaan. Ketiga penyuling Pulau Ao Emas ini yang awalnya menyembunyikan perawakan dan aura mereka, pemaksaan keabadian emas mereka masing-masing benar-benar meledak. Di dalam Duxianmen, kepala sekte dan aura alam keabadian emas lainnya terbang sebagai tanggapan. Li Changshu mengamati secara diam-diam, aura peri emas lainnya keluar dari aula Daozang di dalam pintu. Apakah itu Tetua Kiling? Nama ini benar-benar aneh.
Sebelum Li Changshu dapat memikirkannya, ada suara gemuruh dari semua puncak. Di 16 puncak yang lebih tinggi, 16 berkas cahaya dengan berbagai warna melesat dari puncak-puncak, dan aliran kekuatan spiritual yang stabil mengalir ke formasi penjaga gunung. Arai penjaga gunung yang besar telah berubah dari tipis dan halus di masa lalu, menjadi lebih tebal dan lebih berani, dengan kekuatan penuh. Di arah barat daya dan barat laut, dua awan gelap menyerbu ke arah mereka dengan agresif, dan kecepatan mereka tidak lebih cepat dari sebelumnya. Terlepas dari segalanya, serang langsung. Karena penemuan jejak musuh tepat waktu, Duxianmen juga mulai berbaris pasukan mereka langkah demi langkah makhluk abadi dan surgawi sejati dari semua puncak mulai berkumpul menuju puncak Potian, dan kemudian dibagi menjadi dua formasi, masing-masing terbang ke barat daya, barat laut, dan pinggiran beberapa puncak. Yuan Xianjing berkumpul di puncak Potian dan mulai mempersiapkan formasi. Murid dari semua puncak juga dibawa ke Aula Baifan puncak Potian. Yukin Suanya memimpin beberapa murid puncak Potian untuk bekerja bola-balik, membimbing murid-murid ini yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran. Murid dan murid berkumpul di depan balai Baifan dengan tertib. Saat ini, tidak perlu terburu-buru untuk segera melarikan diri. Susunan penjaga gunung adalah penghalang pertama. Tuan di dalam gerbang adalah penjaga lapis kedua. Jika situasi pertempuran tidak menguntungkan, dan waktu hidup dan mati benar-benar tercapai, murid-murid ini dan beberapa makhluk abadi primordial akan dikirim ke bawah tanah dan ditinggalkan oleh Ley Line Shifting Array. Saat ini, sebagian besar makhluk abadi di Duxianmen sedikit bingung, dan mereka tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba diserang oleh musuh yang kuat. Tapi mereka tidak akan membunuh di leher. Makhluk surgawi di sekte surgawi juga menyingkirkan kebaikan dan senyumnya yang biasa. Entah mereka mengertakkan gigi dan menatap musuh yang tidak bisa dijelaskan, yang menyerbu masuk dan mengganggu latihan diam mereka di kejauhan, meskipun ada beberapa orang yang terlihat gugup dan merasa khawatir. Sebagian besar orang yang telah melewati sekte abadi tidak kehilangan rantai mereka saat ini. Saat ini, mereka berada di puncak Little Qiong. Berbagai formasi yang diatur oleh Li Changshu telah dibuka, dan tempat ini sudah menjadi tempat yang berbahaya, sementara Linge telah membawa Herringbone nomor 3, memimpin master yang tidak sadar, menggunakan pelarian bumi, dan perlahan menyentuh urat tanah. Bahu ramping Lan Linge sepertinya membawa masa depan Little Qiongfeng. Pada saat ini, dia juga berubah dari temperamennya yang suka bermain di masa lalu, cahaya di matanya terus berkedip, dan kewaspadaannya jauh melebihi orang biasa. Dan di ruang alkimia yang kosong, di sudut tertentu dari rak buku, sebuah kotak bambu disingkirkan, dan Taois kertas lain muncul, dengan kata Tianba tertulis di belakang. Taois kertas melompat ke tanah, mengayunkan sosoknya, dan berubah menjadi Tao Tua Qiyuan, memegang 3 token giok untuk mengendalikan formasi di tangannya. Li Changshu menyimpan sedikit pikiran di sini untuk mengamati pertempuran di dalam gerbang. Setelah itu, dia melakukan banyak tugas dan memancing 2 kertas Taois, di Zishan dan di Ziwu, yang awalnya mengendalikan formasi racun ribuan mil jauhnya, dari batang pohon dan kolam. Pekerjaan mereka masih jauh dari selesai. Pergerakan kedua figur kertas hampir sepenuhnya sinkron, dan figur kertas asli melompat keluar dari lengan baju masing-masing. Setelah itu, kedua sosok kertas itu melepaskan diri dari tanah dan menyentuh ke arah tempat formasi racun telah meletus. Di setiap sisi ada 4 sosok kertas, yang berubah menjadi pria dan wanita dari berbagai usia, mengikuti di atas sosok kertas, dan terbang ke depan. Boneka-boneka itu tidak peduli dengan mayat temannya, tapi Li Changshu tidak peduli. Selain mayat-mayat itu, orang-orang kertas mulai menangani kabut beracun yang melayang di mana-mana, agar tidak meninggalkan pemakaman dan menimbulkan sebab dan akibat baru. Merupakan tanggung jawab Ling Ling untuk melindungi lingkungan prasejarah. Di 2 arah, ada total 8 patung kertas dengan kekuatan supernatural asli yang bekerja sebagai kuli, sedangkan 2 peri kertas dengan kekuatan roh primordial Li Changshu bersembunyi di bawah tanah yang gelap dan tidak berani menunjukkan kepala mereka. Tidak ada cara, pekerjaan pencegahan nyamuk harus selalu diingat. Tanda seru, kedua kelompok yang terdiri dari 8 patung kertas ini memiliki pembagian kerja yang jelas, bekerja sama secara diam-diam, dan bergerak secara efisien dan lancar. Gunakan kantong racun untuk menampung racun di mana-mana. Hancurkan susunan racun yang belum dipicu sebelumnya. Kumpulkan mayat di mana-mana, dan singkirkan senjata ajaib yang disimpan di lawan. Di tengah proses, di gerbang Duxianmen, ada ledakan guntur.
Di luar formasi besar yang melindungi gunung, 5 dewa emas telah diserahkan di tangan mereka, dan setelah pertempuran mengubah warna dunia kecil ini. Kepala Sekte Duxian menghadapi 1 lawan 2 dari barat daya, dan Penatua Killing menghentikan musuh kuat Jinxian lainnya dari barat laut, mencegah 3 dewa emas lawan mendekati formasi penjaga gunung Sekte Duxian. Semua jenis harta saling terkait, dan kedua belah pihak saling menghancurkan. Tapi di luar formasi perlindungan gunung, makhluk surgawi yang mengancam itu sudah mulai membombardir dinding formasi. Li Changshu tidak terlalu peduli, dan terus mengerjakan urusannya sendiri. Sekarang bukan waktunya bagi Taois kertas surga untuk tampil di atas panggung, dan pengeboman lawan terhadap formasi besar juga memiliki proses. Para Taois kertas di kedua sisi mempercepat tindakan mereka, dan akhirnya mengumpulkan mayat yang ditinggalkan satu sama lain sebelum formasi perlindungan gunung diledakkan, dan membersihkan gas beracun yang menyebar. Setelah itu, 2 payung Luo Tianbao terlempar ke udara, membuka 2 formasi isolasi. Keempat patung kertas masing-masing melemparkan manik penyerap jiwa, secara intensif mencari sisa jiwa, dan menemukan masing-masing ikan kayu, lonceng tembaga, bangsi, dan suona. Mereka yang mengetuk, orang, ikan kayu membaca sutra menyelamatkan sekarang, setelah perang, tidak akan ada penyelamatan paksa, tetapi layanan pemakaman akan disertakan. 5 dewa emas bertempur di dekat gerbang Duxian, dan langit penuh dengan sinar cahaya, yang membuat bumi bergetar. Li Changshu mengamati secara diam-diam untuk beberapa saat, dan setelah menunggu beberapa saat, mayat di kedua sisi telah terbakar habis, dan kitab suci mereka telah dibacakan seluruhnya, meninggalkan 2 tumpukan besar abu hitam di tanah. Kali ini, 4 patung kertas beraksi pada saat yang sama untuk menerbangkan abu. Selama periode khusus ini, kami hanya dapat mengorbankan sedikit rasa ritual. Ngomong-ngomong, masih ada banyak peluang dalam pertempuran ini. Setelah masing-masing dari 8 patung kertas membersihkan jejaknya, mereka menggunakan pelarian bumi untuk mengebor ke dalam tanah, dan kembali ke lengan baju kedua penginjil kertas. Dan kedua peri kertas ini secara resmi, menyelesaikan misi mereka, dan menuju ke tempat persembunyian mereka sebelumnya, menunggu untuk ditemukan atau dihancurkan oleh Li Changshu. Jika Duxianmen dapat menahannya, secara alami akan ada kesempatan untuk mendaur ulangnya, dan tidak mudah bagi Taois kertas untuk memperbaikinya. Jika Duxianmen benar-benar tidak dapat menyimpannya kali ini, maka tidak apa-apa, kertas Tao dan patung kertas ini hanya dapat dihancurkan tanpa meninggalkan jejak. Bersambung.